Ku terbiasa tersenyum. Mia kini duduk di sofa sembari menatap makan siangnya yang terlihat lebih menggugah selera dari sebelum-sebelumnya. Mia mengambil makan siangnya lalu memakannya dengan lahap tanpa menunggu suaminya. Enak. Entah karena ia makan setelah bercinta, jadi makanannya terasa lebih lezat, atau ia yang memang kelaparan. Kau seperti orang kelaparan, ucap Romi duduk di samping istrinya. Laki-laki itu baru saja dari kamar mandi. Enak tuan, ucap Mia dengan makanan masih ada di dalam mulutnya. Habiskan makanan di mulutmu sebelum bicara, tegas Romi. Laki-laki itu sangat menjunjung tinggi etika saat makan. Mia pun mengangguk lalu melanjutkan makannya tanpa beban. Melihat Mia makan, Romi tiba-tiba saja merasa kenyang. Cara makan Mia yang rakus membuat ia merasa kenyang bahkan sebelum memakan makanannya. Anda tidak makan, Tuan? Tanya Mia saat makanannya sudah habis. Romi menggeleng lalu mengambil tisu dan membersihkan bekas makanan di sekitaran bibir istrinya. Makanmu sangat berantakan, tidak seperti biasanya. Mia menatap makanan Romi yang belum tersentuh lalu kembali meneguk ludahnya. Melihat istrinya masih ingin makan, Romi pun menyodorkan makan siangnya ke arah Mia. Makanlah kalau kau mau, ucap Romi menyandarkan kepalanya di sofa sembari menatap Mia yang kesenangan karena mendapatkan makanan lagi. Setelah makan pulanglah, aku masih ada urusan. Titah Romi masih menyandarkan kepalanya sembari memperhatikan Mia yang mengunyah makanan dengan rakus. Mia mengangguk, ia juga ingin segera beristirahat. Jika lama-lama dekat dengan suaminya, yang ada ia tak akan bisa istirahat. Beberapa menit kemudian, setelah selesai makan, Mia duduk sebentar lalu berdiri dan berjalan menuju kursi suaminya, di mana Romi sedang membaca beberapa berkas. Sesampainya di dekat kursi suaminya, Mia langsung mencium pipi laki-laki itu membuat Romi langsung menoleh. Saya pulang, Tuan. Setelah mencium pipi Romi, Mia beralih mencium punggung tangan suaminya yang sudah ia pegang sekarang. Setelah itu, Mia pun langsung keluar sembari kembali memakai kacamata dan maskernya, lalu melambaikan tangannya untuk terakhir kali sebelum pintu tertutup, meninggalkan Romi sendirian di ruangan. Sepeninggalan Mia, Romi tersenyum sembari mengusap pipinya. Dasar pecicilan. Mia kini sudah berada di mobil. Wanita itu kini tengah merenungi keberaniannya yang mencium pipi suaminya bahkan mengajak laki-laki itu bercin asteris A. Kenapa ia tiba-tiba saja punya keberanian melakukan itu? Mia menjadi bingung dengan sikapnya yang berubah-ubah, kadang berani, kadang langsung takut gemetaran. Saat mobil tiba di depan gerbang, Mia melihat seorang pria tua tengah mencari sesuatu di tempat sampah lalu memasukkan botol bekas ke karung yang dibawanya di atas punggung. Berhenti sebentar, Pak. Mobil pun berhenti saat hendak masuk ke gerbang yang sudah dibuka.
Mia turun dari mobil lalu menghampiri pemulung yang tengah memilih barang bekas di depan rumahnya. Mia mengeluarkan beberapa lembar uang lalu memberikan uang itu pada si bapak. "Terima kasih, Nak," ucap bapak tua itu tersenyum penuh haru saat mendapatkan rezeki yang tak terduga. Mia tersenyum mengangguk lalu menatap sang bapak yang pergi mencari barang bekas ke tempat sampah di rumah yang lain. "Kemana anak bapak itu?" pikir Mia. Kenapa sangat tega membiarkan orang tuanya kepanasan mencari rezeki di usia senja? Atau mungkin, bapak itu tak memiliki anak? Suara klakson mobil menyadarkan ia dari lamunannya. Mia langsung menoleh ke arah mobil yang berhenti di tepi jalan. Kaca mobil diturunkan si pemilik mobil hingga terlihatlah seorang pria yang duduk di kursi belakang. Pria itu melepaskan kacamata hitamnya lalu tersenyum ke arah Mia. "Mia," sapa Jimmy tersenyum manis dan ramah. Mia membalas dengan senyuman juga sembari mengangguk. "Ini rumahmu?" tanya Jimmy. Meski mereka tetangga, Jimmy baru saja tahu letak rumah Mia. Sekali lagi, Mia mengangguk mengiyakan. "Wah, dekat dong dengan rumahku. Lain kali aku berkunjung ya." Setelah mengatakan itu, Jimmy memberikan ciuman jarak jauh lalu menaikkan kembali kaca mobil dan meninggalkan Mia yang ternganga. Ia selalu saja dibuat terheran-heran dengan laki-laki bernama Jimmy itu. Saat pertama bertemu, sudah bilang suka, sekarang malah memberikan ciuman jarak jauh. Semoga tak ada mata-mata suaminya yang melihatnya, kalau tidak, ia akan habis malam ini. Mia pun membalikkan badannya dan alangkah terkejutnya ia melihat sang supir berdiri sembari mengarahkan kamera ponsel ke arahnya. "Apa yang Bapak lakukan?" tanya Mia gugup. "Saya hanya merekam kejadian aneh saja, Nona. Ini perintah asisten Karyo." "Gelek. Jangan dikirim Pak," larang Mia. "Sudah saya kirim, Nona." Dengan wajah tanpa bersalah, supir itu menjawab sembari tersenyum membuat Mia ingin pingsan. Matilah ia. Semoga Karyo tak memperlihatkan rekaman atau foto yang dikirim Pak Supir pada Romi. Setelah itu, Mia kembali masuk ke mobil dan mobil pun melaju masuk ke dalam pekarangan rumah bersamaan dengan pintu gerbang yang langsung tertutup rapat. Sore harinya, Romi sudah berada di mobil sembari melihat beberapa foto yang dikirimkan kepala pelayan di rumahnya bersama Yola. Romi menatap foto Yola yang terbaring lemah dengan kulit terbakar tanpa ekspresi. "Apa Anda ingin ke rumah Nyonya Yola terlebih dahulu, Tuan?" tanya Karyo yang matanya sesekali mencuri pandang ke arah tuannya. "Kau ingin dia mati mengenaskan hari ini?" tanya Romi menyimpan ponselnya lalu fokus ke depan. "Kalau Anda ingin, pasti detik ini Nyonya Yola sudah mati, Tuan." "Belum saatnya dia mati. Karyo harus ada penderitaan untuk membayar pengkhianatannya," ucap Romi dingin. "Apa Anda ingin melihat foto Nona Mia dengan pria asing, Tuan?" tanya Karyo. Mengubah topik,
Ia tak sadar kalau topik kali ini akan memancing amarah tuannya lebih parah lagi. "Kenapa masih bertanya, bodoh? Mana fotonya?" bentak Romi menendang kursi kemudi. Karyo tersenyum kecil lalu memberikan ponsel khusus untuk menghubungi anak buahnya. Romi langsung merampas ponsel itu dengan kasar, lalu melihat foto dan juga video di mana Mia mendapatkan ciuman jarak jauh dari laki-laki asing. "Kurang ajar, sialan, setan," hardik Romi marah. "Berani-beraninya laki-laki sialan itu mencium istriku. Ah, sialan." Karyo tak menyangka respon tuannya akan separah itu. Ia kira tuannya akan marah secara elegan seperti biasanya. "Siapa dia, Karyo?" tanya Romi kesal. "Dia Jimmy Anggara, yang biasa dipanggil Jimmy. Dia anak dari seorang profesor dan sekarang laki-laki itu bekerja sebagai dosen dan juga memiliki beberapa usaha," jelas Karyo. Ia sudah mencari info tentang Jimmy saat ia menerima foto dan video dari supir Mia. Itulah mengapa ia baru memberitahukan tuannya sekarang. Ia harus mencari tahu siapa laki-laki itu terlebih dahulu. "Dia juga tinggal di komplek yang sama dengan Nona Mia," lanjut Karyo. "Cih, masih kalah jauh dariku. Awasi dia, Karyo. Jangan biarkan dia menyapa atau bicara dengan Mia." Karyo langsung mengangguk sembari tersenyum. "Anda benar-benar sangat pencemburu sekarang, Tuan." Sesampainya di rumah, Romi langsung turun dari mobil dengan wajah tak bersahabat. Bibi Eni yang menyambut pun menjadi cemas, takut akan terjadi keributan atau pertengkaran. "Di mana dia?" tanya Romi penuh penekanan. Laki-laki itu melangkah dengan langkah lebar ke arah kamar. "Nona sedang mandi, Tuan." Bibi Eni tampak tergesa-gesa mengikuti Romi. Begitu juga dengan Karyo yang tampak khawatir. "Tuan, aku akan memperkos asterisnya sampai pagi," ucap Romi membuka pintu lalu menutupnya dengan keras. Karyo dan Bibi Eni yang terkejut dengan ucapan Romi langsung mengetuk pintu bersamaan. "Tuan, jangan lakukan itu. Kasihan Nona."